timeline-nya kurang lebih sama kayak S1 gitu. Cuma ya output akhirnya kita harus berupa produk nyata. Jangan malu kalau kamu masuk di vokasi. Kayak aku tuh gitu. 5, 6, 7, 8. Talk with Benefit is coming for you, and let's talk. Halo Sobat Fox, jumpa lagi di Pops, Podcast Perhub Santai. Apa kabar nih teman-teman praktisi? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Anyway, welcome to podcast ketiga kali ini, Talks with Benefit. Kita membahas tentang topik keistimewaan menempuh jenjang D4. Yang pastinya kita bakal seru-seruan banget dan teman-teman juga bakal dapat insight baru dengan narasumber kita yang kece-kece banget nih hari ini. Sebelum kita mulai podcast pada malam ini, kita perkenalan diri dulu dong. Oke, perkenalkan, aku Jaya dan di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama partner aku, Nada. Halo semuanya, aku Nada. Dan tentunya pada podcast kali ini kita bakal berbincang dengan special guest yang keren-keren nih. Oke, let's get to know our guest. Silakan Kak. Aku dulu nih. Raisya, iya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Raisya Sabrina Verunisa. Biasa dikenal sebagai Raisya. Di sini aku dari Himpunan Mahasiswa Desain atau yang biasa dikenal Desain UB. Oke, selanjutnya silakan Kak Valin. Halo, perkenalkan, nama aku Valina Isaulia, biasa dipanggil Valin. Di sini aku dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Perhotelan. Oke, gimana nih Sobat Fox? Dalam Pops kali ini kita akan membahas seputar tentang keistimewaan jenjang D4. Gimana Kak? Kan banyak banget nih teman-teman yang mempertanyakan kayak perbedaan tentang D3, D4, dan S1 gitu. Bener kan ya Kak? Benar. Nah, jadi kita langsung aja nih tanya-tanya ke narasumber kita yang ada di sini. Kira-kira menurut Kakak, apa sih bedanya lulusan S1 dengan D4? Karena melihat waktu pendidikannya yang sama, dan banyak juga orang yang bilang kalau D4 ini udah setara gitu sama S1. Kira-kira dari Kak Raisya gimana? Dari aku lagi nih. Iya, boleh. Kalau dari aku, karena ya kan aku baru ngejalanin D4 aja ya. Mungkin aku lihat perspektif dikit-dikit aja tentang S1. Itu kalau dari sudut pandang desain sendiri ya, kalau menurut aku sama aja gitu, sama S1. Kalau dibilang D4 ini lebih banyak praktek, tapi kalau menurut aku kalau dari jurusan desain, S1 pun juga banyak prakteknya gitu. Karena emang tugas-tugas kita bakalan dominan praktek. Mungkin yang membedakan itu kalau di D4 itu kita magangnya 2 kali. Nah, kalau S1 kan biasanya mungkin cuma 1 kali ya magangnya. Nah, kalau kita 2 kali, jadi emang bener-bener disiapin buat siap kerja gitu. Nah, kalau kita ini magang 2 kali, yang pertama itu dipilihin dari kampus, terus habis itu yang keduanya kita baru mandiri nyari sendiri. Nah, yang pertama itu tuh kan teaching industry, terus tuh outputnya itu emang bener-bener kayak laporan-laporan kita magang tuh ngapain aja, bahkan ada dokumentasinya juga, output kerjanya juga kita kumpulin sebagai portofolio kita nanti buat ketika lulus nanti gitu. Jadi mungkin bedanya ya cuma di pada saat tugas akhirnya aja. Kalau misalnya selama proses dari awal timeline sampai akhir sih kayaknya sama-sama aja. Soalnya aku juga ada pengalaman ikut sowan sama univ lain. Sudut pandang desain dari orang awam pun sama gitu di univ mereka gitu. Jadi emang kurang lebih sama sih, mau masuk S1 ataupun masuk D4 tuh sama aja menurut aku. Oke. Mungkin kalau dari D3-nya sendiri, perbedaan dari D3 dan D4-nya kira-kira gimana Kak? Menurut Kakak, apa sih keunggulannya sama keistimewaannya? Kalau D3, D4 sama sih ya, kan nggak tahu. Kan kamu D3 ya? Iya. Nah, mungkin kalau D4 itu kan kita ada waktu luang banyak, mungkin kita bisa lebih nge-explore di kampus tuh kira-kira dapat insight lebih banyak mungkin ya daripada yang D3, karena kan D3 kemakan waktu timeline-nya dikit, terus mungkin organisasinya jadi berkurang juga, terus juga cepat banget lulusnya. Mungkin kalau misalnya orang yang nggak bisa ngatur waktu dengan baik bakalan mungkin bisa keteteran gitu. Nah, kalau D4 kan mungkin ya kita punya timeline lebih banyak, terus masih bisa nge-explore insight lebih banyak lagi di kampus gitu. Terus kalau buat yang dikerjain mungkin kurang lebih sama kali ya. Keunggulannya ya cuma setara sama
S1 itu, jadi nggak perlu ekstensi, bisa langsung kerja gitu. Oh iya. Oke, Baik, Kak. makasih, Kak. Kalau dari Kak Valin sendiri gimana? Kalau dari aku, perbedaannya 1 sama D4 ya. Kalau dari aku sama aja, cuma bedanya kalau nanti kita lulus S1 itu lebih ke akademisi, kalau kita ke D4 itu praktisi. Jadi emang sama kayak Raisya, jadi kita lebih dipersiapkan untuk siap kerja. Beda sama gelarnya nanti pun juga, kalau Pastinya beda. saya ya D4 itu sama kayak pariwisata, cuma ada sarjana terapan. Jadi emang dipersiapkan banget buat siap kerja. Terus kalau buat magangnya juga buat D4 sendiri yang perhotelan selama 2 semester itu kurang lebih 7 bulan. Jadi nanti kita memang dipersiapkan buat ke hotel. Jadi benar-benar kita terjun gitu ke dunia kerja. Jadi waktu setelah magang kita memang udah siap buat bekerja gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Lanjut, Kak. Oke, nah tadi kan kakak sempat bahas soal magang ya kak. Aku mau nanya nih kak, untuk D4 itu sendiri kira-kira magang itu di semester berapa ya kak? Kalau boleh tahu, mungkin bisa kasih info ke teman-teman juga yang lain kan? Dari aku. Iya dari kakak. Kalau dari aku, dari manajemen perhotelan itu dimulai di semester 6 sama semester 7. Jadi emang kita 2 semester nggak full, tapi lebih ke kalau sesuai buku pedoman ya, itu sesuai dengan menteri juga, peraturan menteri itu 8 jam kerja per hari. Jadi kalau di akumulasinya seminggu itu 5 hari kerja, 2 hari libur, itu kurang lebih 7 bulan. Lama juga ya kak ya berarti magangnya. Oke, kalau dari kak Raisa sendiri gimana? Kurang lebih sama sih, mulai startnya juga di semester 6 sama semester 7. Nah cuma kan yang bedain kan, kalau tadi aku sempat tanya-tanya juga, katanya kan magangnya bener-bener mandiri kan, pilih sendiri ya. Jadi kalau kita kan bedanya dipilihin, yang pertama itu dipilihin namanya teaching industry. Buat saat ini namanya teaching industry karena katanya dosen aku juga dari tahun ke tahun tuh suka ganti-ganti namanya, tapi sebenarnya sama aja kayak magang, cuma bedanya nanti kita ada beberapa project yang harus dikelarin gitu. Nah terus benar blank. Oke, Kak. Oke, pulang ya? Pulang nggak? Pulang. Boleh. Jadi kan bedanya itu kalau misalnya di desain itu kan 2 kali. Yang pertama itu namanya teaching industry yang diketahuin sekarang. Terus nanti kan bisa jadi berubah-berubah juga di tahun-tahun berikutnya, tapi kurang lebih sama kayak magang. Nah, nanti outputnya itu kita ada project-project yang harus dipenuhin, dan teaching industry pun kita tetap ikut UAS. Jadi kita nggak cuma pure magang aja, tapi nanti kita ada project UAS juga yang harus dipenuhin. Nah, teaching industry itu nanti dipilihin sama kampus, nanti ada dikelompokin juga orang-orangnya, terus nanti bakalan masuk di studio apa itu dari kampus sendiri yang nentuin. Buat DKV-nya kalau misalnya desain interior itu biasanya kita ngumpulin portofolio dulu, nanti diserahin ke studionya, nanti dari studionya sendiri yang milihin kira-kira mau ambil SDM-nya siapa aja, tapi udah pasti semuanya dapat. Oke. Kalau menurut Kak Valin sendiri nih, D3 sama D4 kan kita sama-sama banyak prakteknya ya. Tapi kalau misalnya dari skill nih, menurut kakak gimana sih bedanya tuh D3 sama D4? Dari skill. Dari skill boleh? Aku dulu. Apa ya, dari skill sebenarnya setiap jurusan, setiap tingkatan mau itu D3, D4 ataupun S1 menurutku ada keunikan masing-masing gitu. Jadi nggak bisa nggak bisa benar-benar disetarakan semuanya. Ini skillnya bakalan lebih unggul di mana, pasti mau D4 ataupun D3 ataupun S1 ada keunggulan masing-masing gitu. Entah itu yang misal S1 nih lebih banyak insight ilmunya ketimbang di D4. Nah, kalau D4 kan lebih banyak lagi di praktek-prakteknya. Jadi mereka kalau misalnya kerja di lapangan bakalan lebih cekatan daripada anak-anak yang S1 gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau misalnya anak S1 dan D4 punya kualitas yang sama gitu. Jadi kalau menurut aku ya nggak bisa dilihat dari satu perspektif aja gitu. Jadi Sebenarnya tergantung orangnya juga kan ya. Kak? tergantung orangnya juga. Betul banget.
Nah, kalau misalnya menurut Kak Valin, D4 itu lebih melelahkan nggak daripada D3 nih? Kalau menurut aku semua itu gak melelahkan. Kembali lagi ke masing-masing individu. Jadi misal kamu itu senang nggak sama bidang minat kamu? Kalau kamu senang, terus kamu jalanin dengan ikhlas, itu pasti ya udah enjoy gitu jalaninnya. Dan menurut aku dan gak ada orang sibuk. Menurut aku gak ada orang sibuk. Semua itu tergantung sama individu. Manajemen waktunya dia gimana. Kalau dia pinter bagi waktu, ya dia baik. Tapi kalau ya, aduh, aku ada kerjaan di sini, organisasi, kerja, kuliah. Di situ dia sebenarnya nggak sibuk, tapi gimana dia cara manajemen waktunya. Kalau dia bisa bagi waktu antara kuliah, kerja, organisasi, menurut aku nggak akan ada orang yang hilang-hilangan dan lain-lain kayak gitu. Jadi nggak ada orang lelah menurut aku. Jadi sama aja sih. Sama-sama balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Keren. Oke, kalau dari aku nih Kak, kan katanya tuh D4 itu siap buat kerja. Tapi kenapa banyak orang itu lebih milih S1 ketimbang D4? Nah itu dia, kenapa ya? Iya, padahal Kenapa? kan D4 Menurut itu kamu siap gimana? kerja. Kalau menurut aku lebih ke arah ke gengsi nggak sih? Gengsi, Iya, benar banget gengsi, gengsi ya. Masih ngejar namanya gelar sarjana. Bener. Padahal D4 juga sarjana, jangan salah. Jangan Iya, salah. Sarjana berapa? berapa? ST, depannya S juga kok. Kan Iya. orang nggak bakal tahu nih T-nya apa nih, teknika apa kan? Bisa Iya, gimmick betul, aja. betul. Nah, tapi kira-kira menurut kakak sendiri apa tuh? Kenapa Iya. orang-orang selain gengsi ya kak ya? Nah, gengsi. Heeh. Apa ya, mungkin masih kurang pencerdasan tentang D4 itu sebenarnya ngapain. Mungkin lebih ngelihatnya ya cuma ya praktek-praktek aja gitu. Mungkin ilmunya bakalan lebih kurang gitu. Karena mungkin ngiranya kan S1 jauh lebih tinggi dan yang dipelajarin ilmu kualitasnya juga mungkin bakalan lebih bagus outputnya gitu. Terus faktor kedua mungkin emang mereka lebih ke pemikir kali ya daripada pekerja, lebih suka mikir gitu. Emang D4 nih kayaknya orang-orang yang suka praktek gitu kali ya kak, terus. daripada akademinya gitu. Iya benar. Nah, kalau menurut dari Kak Valen sendiri? Sama sih, menurut aku juga gak jauh-jauh dari gengsi. Menurut aku mereka itu kurang pencerahan aja, padahal sama aja vokasi dan sarjana. Cuma menurut mereka kalau kuliah di sarjana, apalagi kayak UB, vokasi UB kan juga baru kan. Iya. Apalagi kita baru berumur 12 tahun lah. Jadi menurut mereka itu masih kurang apa ya, vokasi itu kayak apa sih vokasi D3 lu ngapain? Masih kurang dikenal gitu lah ya. Ngapain? Ini buat S1 enak kayak kuliah nggak milik ya. Gedung kita emang udah beda gitu. Dulu apa luar gerbang dan dalam gerbang kayak gitu. Iya. Jadi emang ya menurut mereka gengsi sih menurut aku. Karena mereka juga mau mikir juga kayak gitu. Nah, kalau ngomong-ngomongin vokasi UB nih Kak, kenapa sih vokasi UB itu D3 dan D4 itu belum merata? Apa harus diratain biar sama D4 semua jurusan gitu? Maksudnya belum rata nih gimana nih? Pemerataannya tuh jadi masih ada D3, D4, kenapa nggak semuanya dijadiin D4 seperti itu? Kenapa ya? Nggak tahu. Kira-kira perlu nggak sih Kak kalau diratain kayak gitu? Dulu nggak sih? Kayak bingung. Iya, kalau itu membingungkan ya pertanyaannya. Oke, kak aku mau tanya nih, di D4 itu kakak kan sama nih sama S1 ya, kira-kira kurang Iya. lebih gitu ya. Itu tugas akhirnya skripsi juga nggak sih kak? Boleh dari Kak Raisya dulu mungkin? Oke, dari aku. Tugas akhirnya kita skripsi juga. Skripsi itu buat laporan dari hasil project yang kita buat. Jadi nanti buat output akhirnya itu harus berupa produk. Nah, kalau DKV itu harus berupa produk kayak animasi, ada branding juga dan macam-macam lah, ada banyak subnya kalau DKV. Nah, terus kalau interior itu kita juga harus berupa produk tapi harus ada nilai jualnya. Nah, kalau di desain itu kan kalau misalnya teman-teman pernah denger ya ada pameran namanya Acara Rancang sama Matfest. Nah, Acara Rancang sama Matfest ini tuh pameran TA-nya desain sebenarnya. Cuma karena kita baru ada D4 di angkatan 2018, makanya di tahun ini kita nggak ada pameran TA-nya. Nah, kalau dari tahun ke tahun biasanya itu kita di bulan-bulan tugas akhir tuh bulan April atau Mei ya kalau nggak salah, itu biasanya kita ngadain pameran Acara Rancang sama Matfest itu buat pamerin karya-karyanya. Nah, itu karya-karya yang TA ini dihubungkan sama skripsi tadi itu. Jadi
timelinenya kurang lebih sama kayak S1 gitu. Cuma ya output akhirnya kita harus berupa produk nyata. Wah, berarti keren banget ya kak. D4 itu ternyata nggak kalah sama S1 lah. S1 kan Iya. paling lulusnya cuma bikin skripsi. Kalau D4 itu sendiri bisa masarin produk seperti itu. Bisa langsung siap kerja. Double ya. Iya. Kalau Kak Valen sendiri berarti sama aja ya Kak, kayak gitu juga ya? Enggak, kalau Beda. karena aku dari manajemen perhotelan ya. Jadi di angkatan aku ini baru adanya peminatan. Jadi kita ada 4 peminatan, yaitu pertama akomodasi hotel, terus yang kedua manajemen konvensi dan event, habis itu spa, terus habis itu bisnis kuliner. Jadi tergantung dari mahasiswa mereka mau ngambil 4 peminatan ini yang mana. Kalau misal mereka mau ambil yang akomodasi dan hotel, itu menurut aku lebih gampang karena emang kita manajemen perhotelan, jadi mereka bisa ambil mau skripsi salah satu judulnya itu mau ambil dari departemen apa di hotel tersebut. Kalau misal mereka ambil yang bisnis kuliner, berarti mereka harus emang pure dari restorannya hotel, salah satu restorannya, jadi lebih ke produk sih produknya. Tapi kalau yang manajemen konvensi dan event, berarti kamu emang harus magang di departemen terkait. Jadi kalau di hotel tuh sales dan marketing, jadi kamu emang harus di situ. Kamu harus belajar gimana sih cara membuat event, terus gimana caranya menjalankan event itu biar berjalan dengan baik gitu, tapi langsung di industri tersebut. Kalau gitu, kalau dari manajemen perhotelan sih. Oke, berarti beda ya, tergantung jurusan Iya, kita ya. belakang banget sih memang kita. Belakang banget. Mannernya bagus banget nih kok. Tapi kalau ngomong-ngomong soal lapangan kerja, kalau dari Kak Valen dulu sendiri nih, kan Kak Valen jurusan manajemen perhotelan ya. Nah itu kira-kira nanti bakal kerjanya di mana tuh kak? Apa di Kalau- hotel langsung gitu? Apa jadi pengusaha hotelnya, pemilik hotelnya? Kalau dari Owner hotelnya ya. Kalau dari manajemen perhotelan sih prospek kerjanya itu lebih ke hotel, oke. Itu pasti kan kalau Iya. hotel. Terus owner hotel lah ya, pasti itu. Terus alhamdulillah kalau bisa. Amin. Terus bisa ke bisnis kuliner, Oh. restoran, itu bisa pariwisata. Terus tour guide. Jadi tergantung dari skill mahasiswanya itu. Dia bisa di bidang apa. Kalau dia memang tertarik di hotel, mannernya bagus, attitude-nya bagus, public speaking-nya bagus, kayak gitu, dia bisa di hotel. Kalau misal emang mereka nggak suka yang di depan kamera, kayak nggak mau ketemu langsung sama tamu nih, dia bisa ambil yang di restoran. Kalau di restoran kan lebih ke kayak masak-masak gitu kan. Iya. Nah, jadi dia prospek kerjanya bisa ke kayak restoran kayak gitu. Kalau dia suka ngomong juga bisa jadi tour guide kayak gitu sih. Atau ke comment paragraph gitu. Oke, seru juga ya ternyata prospek kerjanya. Iya. Kita Gak cuma kepikiran sih. cuma kerja di hotel doang, Hotel ternyata iya. bisa Iya. di restoran ya kan, masak, jadi kokinya. Berarti tuh pelajarin marketing juga. Iya. Banget. Berarti pelajarin banget marketing. Nah, Bikin Kak, hotel juga kayak gitu. ini kan kakak-kakak D4 vokasi UB ya. Menurut kakak sendiri, apa sih keunggulannya daripada D4 kuliah lain gitu, universitas lain di UB ini? Apa ya? Nggak tahu ya, aku nggak ada pandangan apa-apa kalau misalnya dari univ lain. Soalnya kan aku paling ya kalau ngeliat-liat dari ke univ lain tuh paling yang sesama prodi aja, desain lagi, dan kayak rata-rata tuh sama-sama aja Sama gitu. aja ya. Orang-orangnya bahkan visualnya tuh bentukannya kayak gitu semua gitu. Jadi kayak bingung sih ngebedain yang unggul di sini mana, di sana juga mana. Balik lagi kayak setiap univ pasti punya keunggulan masing-masing juga. Dan balik ke diri kita masing-masing Hmm. lagi ya Kak, pastinya. Nyesuaiin SDM. Nah, kalau menurut dari kakak sendiri nih, kenapa harus pilih vokasi UB kak? Kenapa ya? Ya, tadi kan kakak bilang nggak punya pandangan di universitas lain kan. Nah, kalau dari pandangan kakak menurut vokasi UB itu sendiri, kenapa harus pilih? Kenapa ya? Ya, Yuk penonton tolong. ya, Kenapa nih? Karena apa ya? Kalau dibilang jurusannya banyak, ya vokasi lain mungkin banyak juga ya Iya. jurusannya gak sih? Bukan lebih ke kenapa harus ke vokasi UB sih, tapi lebih ke apapun kalian dapat
univnya ataupun di vokasi ataupun non vokasi, pokoknya syukurin aja, pasti itu ada peluang besar di situ buat kamu, karena apa yang kamu dapat pasti itu yang kamu butuhin gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak dapat apa yang kamu mau saat itu, mungkin berarti kamu belum butuh hal itu gitu. Jadi ya syukurin aja dapatnya apapun gitu, walaupun itu nggak sesuai sama apa yang kamu pingin, pasti bakalan ada jalan yang lebih besar lagi gitu buat diri kamu. Benar banget. Nah, kalau dari Kak Valen sendiri gimana Kak? Kalau dari aku bukan karena kenapa kita pilih vokasi UB ya, tapi lebih ke apa sih yang kamu butuhin jurusannya itu. Jadi kalau mungkin waktu SMA emang kita keren nih masuk UI, masuk UGM, masuk UB, tapi setelah kita masuk kuliah, aku lebih ngerasa aku lebih butuh jurusannya bukan universitasnya. Jadi kalau emang universitasnya itu ngikut sih ya, kalau kamu masuk di jurusan yang pas, itu pasti kamu tahu gitu basic kamu, oh aku tahu nih, aku udah masuk di jurusan yang pas, jadi aku tahu tujuan hidup aku ntar setelah kuliah aku bakal kemana kayak gitu. Tapi kalau kita cuma mikirin gengsi, aku ini di universitas yang ternama tapi jurusannya nggak pas, percuma sih, malah jatuhnya kamu malas-malas kuliah, terus akhirnya ya udah akhirnya DO atau pindah kuliah kayak gitu sih. Betul banget nih teman-teman. Pokoknya jangan lupa pilih jurusan sesuai passion masing-masing ya. Apapun itu dimanapun kampusnya sama aja. Betul banget. Nah, kalau dari praktikum sendiri, D3 sama D4 tuh lebih banyak D4 ya Kak? Apa gimana? Kalau kamu sendiri praktikumnya di berapa? Kebetulan aku mahasiswa baru, jadi nggak belum tahu. Selama ini pas masuk mungkin dibandingin di semester awal dulu kali coba. Aku masih semester awal kan Iya, ya. semester berapa? Semester Belum berapa sih? terlalu banyak sih. Semester Satu, 3 dua. ya? Aku satu. Masih satu. Iya, aku masih Ya maba dia, Kak. ampun. Iya, Aku juga maba sih. Iya. Maba sih aku. Oh, gitu. Cocok lah ya. Kayaknya lebih banyak kali ya Kak praktikumnya D4. Wah, kurang tahu ya. Soalnya pasti beda-beda. Kalau misalnya beda jurusan udah Oh, pasti iya sih, beda udah gitu kan pasti. dominannya. Kalau desain dari awal sampai akhir nih kita praktek nih. Agak stres Betul tapi banget. ya udahlah gitu. Mau gimana Jalanin lagi? aja gitu. Emang tugas-tugasnya kayak gitu. Gitu. Kayak mungkin ini sih karena kita prakteknya kan banyak nih kalau dari desain sendiri ya. Karena prakteknya banyak, buat teman-teman kalau misalnya pengen ikut organisasi, terus mau ikut divisi yang relevan sama jurusan itu coba dipikirin 2 kali karena kalian bakalan ngerjain di satu software double nih. Ada tugas kepanitiaan, ada tugas jurusan juga gitu. Jadi harus dipikirin baik-baik. Tapi kalau misalnya bisa ngatur waktu dengan baik itu gak masalah banget karena bisa buat arsip porto ke depannya juga gitu. Tadi ngomong-ngomong organisasi, apa privilege-nya lebih banyak nih untuk ngejalanin organisasi? Karena mungkin D4 nggak sesibuk S1 apa gimana gitu kan? Nggak juga ya? Gimana ya? Sama aja Gimana ya? Beda gitu orang. Sama aja sih. Kalau dibanding sama S1 ya sama aja. Kalau dibanding sama D3 mungkin waktunya lebih senggang banyak gitu. Tapi kadang tuh kalau vokasi tuh denger-denger ya pasti lebih banyak ngarsip porto sih, mereka lebih banyakin pengalaman-pengalaman pekerjaan karena kan lulusan kita bakalan diambil buat siap kerja gitu. Pasti mau nggak mau mau itu studio-studio atau apa, kalau misalnya jurusan lain kalau desain kan studio. Kalau apa sih lebih ke praktek ya, langsung Iya, hotel makanya gitu. kayak ataupun hotel industrinya itu kan pasti nyari orang yang udah punya banyak pengalaman kan. Nah, otomatis kan kita harus kuliah juga harus ada banyak manfaatnya juga, entah itu ngarsip porto kita, pengalaman kita di mana aja gitu. Itu sih. Nah, mungkin kalau dari praktik manajemen perhotelan sendiri gimana Kak Valen? Kalau prakteknya manajemen perhotelan sih lebih ke manner, attitude-nya, terus gimana cara kita berhias. Nah, ini ya. perlu dipraktekin nggak sih gimana Iya. cara duduk yang baik? Coba deh, Baik, coba deh, coba deh. Manner. Ini kayak Coba gini. gimana Kak praktekin? Iya, Kak? benar. Ini nggak boleh ya. Oh, nggak boleh. Gini. Oh, Kalau gini. cowok itu harus Gimana, Kak? yang baik gitu. Iya. Yang baik tuh. Iya. Kamu salah dari Tegak, awal harus nih tegak, harus kayaknya. tegak. Emang cowok selalu salah. Iya, Soalnya betul gimana ya? banget. Cewek kan selalu benar. Oh, Iya. Oke. Nah Kak, cerita dari kakak-kakak nih, kenapa siswa di Indonesia harus memilih vokasi gitu Kak? D4 Kenapa ya? terutama. Kenapa harus pilih vokasi gitu?
Kalau Indonesia itu kan citranya udah banyak yang lebih banyak ke pekerja gitu. Mungkin lapangan pekerjaan yang di bidang pekerjaan gitu masih lahannya itu masih luas gitu buat para pekerja gitu. Dibandingkan buat yang kalau misalnya emang berpikir mau mengembangkan diri di luar gitu. Karena kalau menurut aku kalau misalnya kita di vokasi kita bisa lebih banyak explore buat ngembangin negara kita sendiri. Dibandingkan kalau S1 kan pasti dia bakalan siap mau ke nasional ataupun internasional, tapi fokusnya tuh mungkin bakalan dua. Ya walaupun kita juga di vokasi juga kenapa enggak gitu kalau misalnya bisa keluar juga, tapi kalau menurut aku ya bisa lebih banyak explore di dalam negeri sih kalau menurut aku. Gitu. Kalau menurut Kak Khalid sendiri, Kalau dari aku bukan itu ya, bukan masuk vokasi gitu ya, tapi lebih jangan malu kalau kamu masuk di vokasi. Kalau dari aku tuh gitu, karena setiap orang pasti punya skillnya masing-masing kan. Dan kalau kamu memang di waktu lulus SMA atau SMK terus kamu memang udah persiapan untuk kerja nih, mending kalau dari aku masuk vokasi, karena emang di vokasi kamu memang dipersiapkan untuk kerja. Terus praktikumnya itu nggak apa ya, kalau aku mandangnya ke manajemen perhotelan ya, itu menyenangkan kalau dari aku tuh. Jadi nggak mungkin kalau yang Aku juga desain mandangnya manajemen perhotelan ini asik sekali kayaknya. Ini hal-hal yang ingin aku lakukan sembari aku menugas, tapi tidak bisa gitu kan. kalau desain Enak kan banget. kayak ribet gitu kan ya, itu mungkin Pusing. skillnya dia ya, Pusing. skillnya dia. Pusing. Apalagi kalau manajemen perhotelan kan enak, kita praktek makan, Kan enak. iya kita makan gitu, Bisa itu juga ya. makan terus apa berhias kayak gitu sih. Tapi emang kita pelajarin semua emang rumit, sama kita konstruksi hotel kayak gitu. Jadi emang kita harus belajar dari lebih ke apa ya, kayak apa sih namanya yang bangunan kayak gitu. Bangunan Lupa. konstruktur apa Iya, nih? apa sih konstruksi properti kayak gitulah. Oh, interiornya juga Iya. dipelajari. Jadi kita beli interiornya, jadi ntar kalau menata Oh iya Kamar, benar. kayak Temen gitu. aku tuh ada anak manajemen perhotelan, terus tuh pernah minta tolong ke temen aku yang anak interior, Ada minta sering tolong gitu kerjain tugasnya nih apa nih manajemen perhotelan tuh bobo interior. Emang disuruh apa sih itu? Jadi kita itu awalnya ada yang mulai dari konstruksi hotel. Jadi kita pemilihan tanahnya itu seperti apa, terus pondasinya itu seperti apa biar itunya bagus. juga dipelajari. Iya, jadi ya, kayak luasnya kayak gitu ntar. Jadi kita hitung kalau luasnya segini ntar jadi kamar berapa. Ini bakal jadi hotel bintang berapa kayak gitu. Apa gunanya arsitektur gitu kalau kalian harus mikir juga. Jadi Asking berarti. pasti Sampai kita tahu harus ya. minta tolong anak arsitektur bantuin dong kayak gitu, Nah. bikin. Terus mungkin kalau ke desain ya gitu kayak interiornya nih ruangan nih, kamar, ini kasur tuh tempatnya bagusnya di mana, terus apa sih perintilannya itu bagusnya di mana, kayak kamar mandi itu harus seperti apa kayak gitu tuh. Kan pusing banget. sebenarnya pusing juga, cuma fun ya ngejalaninnya ya kayak. Enak banget ya. Agak tertekan ya semester 5. Kayak soalnya kayak semester ini tuh rawan orang ngerasa salah jurusan gak sih? Bener. Kalau masih awal-awal, wah seru nih dapet temen baru nih, ikut Iya. organisasi ini, ikut ini itu semuanya banyak diikutin kan. Tapi kalau udah semester tua nih udah banyak tugas, terus lama-lama ntar pasti kayak aduh capek ngerjain, jenuh, terus ujung-ujungnya kayaknya salah jurusan nih, kayaknya harus pindah, tapi mau ngulang juga udah Udah capek juga, kan nanggung, udah kayak gitu nanggung, kan. bentar lagi lulus. Pokoknya ya buat temen-temen yang belum masuk kuliah nih harus dipikirin baik-baik, banget. pastiin Itu harus kalian sih. nggak salah masuk jurusan. Kakak sendiri pernah nggak sih disepelein karena anak vokasi gitu, masuk vokasi? Alhamdulillah enggak sih, cuma aku Alhamdulillah sendiri ya. mungkin banyak juga yang anak-anak vokasi ngerasa gara-gara udah pandangannya nih vokasi kayaknya kurang gitu, jadi kadang kita suka malu buat ngakuin kalau kita tuh anak D4, kalau kita tuh anak vokasi gitu. Jadi kalau misalnya direndahin sih nggak ada sih yang langsung kamu vokasi, ya elah vokasi doang, paling kayak bercandaan sama teman-teman gitu ya biasa aja. Kalau misalnya secara langsung bener-bener ngatain kayak kenapa di vokasi atau ngerendahin vokasi gitu sih nggak pernah secara langsung, tapi malah dari diri sendiri karena sudut Insecure pandang sendiri ya? insecure sendiri gitu kan. Kalau misalnya
ini lingkungannya S1 semua, tapi kita dari vokasi, malah kayak paling nyebut nama jurusan aja nggak sih? Ya kan? Pasti kayak gitu. Ini relate nih pasti orang-orang yang masuk vokasi pasti jurusan apa? Ntar kalau udah ditanya fakultas apa? Fakultas apa ya? Apa nih, mau nyebut apa nih? Udah kan nggak mau baru nyebut. Mungkin kalau kalian misalkan- berarti nggak ada juga ya kak ya? Oh, kalau dari aku sih enggak. kan tadi kan menurut pandangan kakak sendiri tuh karena insecure sama diri sendiri soal menjadi anak di 3 dari 4. Nah kalau misalkan dari perkataan orang tua itu gimana kak? Boleh dari kak paling dulu mungkin. Oh, dari aku ya. Udah siap-siap, udah santai-santai karena udah siap-siap tarik napas loh padahal. Kalau dari aku sih orang tua itu nggak membebani aku ya. Orang tua lebih ya udah terserah kamu, yang nyamannya kamu udah besar, kamu udah tahu tujuan hidup kamu mau kemana, jadi itu pilihan kamu sendiri. Cuma kalau dari orang tua aku pesannya, kalau kamu udah kuliah ya jangan malas-malasan, kalau bisa ya ikut kegiatan kampus, terus intinya explore diri kamu, terus upgrading gitu, upgrade terus diri kamu, jangan jadi mahasiswa yang leto yang udah kupu-kupu habis kuliah pulang kayak gitu. Jadi harus terus upgrade diri kalau dari orang tua aku sih. Kalau dari kak Raisya sendiri? Kalau dari aku sendiri, orang tua aku benar-benar ngebebasin sih, kayak aku mau pilih apa aja, tapi tetap yang penting aku bilang juga ke orang tua aku mau masuk apa, diceritain, nanti pasti ada sudut pandang dari orang tua aku sendiri. Tapi sejauh ini dari sekolah pun aku nggak pernah nggak pernah yang harus dipaksain harus ngikutin apa yang orang tua aku mau, tapi aku kayak mau pilih apa aja juga didukung sama aja gitu. Mau ikut apapun didukung. Terus juga yang paling penting itu kalau misalnya emang kalian semudah itu buat didukung sama orang tua, jangan sampai sia-siain waktu kalian yang udah dikasih, karena kita kuliah juga kan gak gratis, dibiayain juga sama orang tua. Kita juga harus bisa manfaatin privilege kita bisa kuliah, karena gak semua orang bisa kuliah gitu, gak semua orang bisa sekolah, tapi harus bener-bener manfaatin waktu sebisa mungkin, karena waktu itu gak bakalan nunggu kita gitu. Kita harus yang kejar waktu. Tuh. Betul banget nih Betul teman-teman. banget nih. Jadi intinya jangan bolos kuliah. Benar. Jangan bolos kuliah. Tapi TA boleh. Ya jangan. Tapi nggak apa sih kalau misalnya agak-agak Sekali stres ya gitu. udah lah ya. Healing, tadi dengar-dengarnya ada yang mau healing nih. Masa mau jadi cowboy kampus ya kan? Iya, Aku bener. mau di kampus tuh. Dan pokoknya harus fun aja ya ngejalaninnya ya. Biar Heeh, enjoy. Ya jangan stres sendiri gitu. Biasanya soalnya kalau kuliah itu kita harus bisa cari orang yang ibaratnya sefrekuensi gitu supaya kita Betul. bisa enak ngejalaninnya. Karena Betul banget. jangan mikir orang itu kelompok-kelompokan, kubu-kubuan atau apa, karena semakin kita dewasa, semakin kita besar, justru lingkup pertemanan semakin kecil itu semakin berkualitas. Orang-orang yang sefrekuensi lebih berkualitas daripada Punya teman banyak. punya temen ya, banyak, kan? asal-asalan Asal aja, temen-temen nggak yang milih, karena justru yang milih itu penting juga, tapi Bener. pilih juga harus sesuai kebutuhan kita. Dan in a positive way ya. Benar, betul, positive way. Itu yang harus digarisbawahin. Mm-mm. Oke nih, mumpung podcastnya mau kita tutup, kalau aku dari closing statementnya dari aku, jadi Grogi ya ya, kan? ini soalnya Santai, santai, soalnya santai. keren-keren. Ya. Jadi closing statementnya dari aku, dimanapun kamu kuliah, apapun jurusannya, itu balik lagi ke diri kamu sendiri. Karena pada dasarnya manusia itu bakal dikasih kemampuan buat mengupgrade dirinya sendiri. Jadi jangan sampai sia-siain itu. Oke, mungkin udah kita tutup Nah aja. dari Iya. kakaknya sendiri ada pesan-pesan gak sih untuk kita nih? Dari tadi udah banyak banget ngomong. Mungkin dari kamu dulu ya. Siapa? Oh boleh ngomongin dulu ya. Aku ya sekarang gitu. Iya. Kalau dari aku, terus upgrade diri kamu, jangan malas-malasan ya. Terus tetap kalau kuliah usahain ikut organisasi atau kepanitiaan, karena itu penting banget nanti untuk kamu magang atau waktu kerja, karena resume atau CV itu perlu dipenuh-penuhin. Itu kalau dari aku, tapi tetap manajemen waktu emang harus dijaga. Oke, dari Kak Raisya? Oke, kalau kesannya dulu ya. Kalau kesannya ya seru-seru sih ya, anak perhub ya. Seru banget. Bayang. Nah,
Enggak. Dibayar sih. Emang asik-asik sih, kayak ya aku lihat dari apa departemen ya namanya kalau di BEM ya. Kalau departemen lain kan emang biasanya emang perhubungan nih yang paling mencolok nih anak-anaknya, karena kan perhubungan harus jago ngomong ya. Bener banget. Tuh. Rame sih, Rame. terus ya asik-asik sih orang-orangnya. Dan podcast ini harapannya ke depannya bisa lebih dikembangkan lagi, narsumnya juga mungkin bisa dieksplor lagi dari luar, karena kan tadi nih mungkin kita berdua sudut pandangnya kurang nih buat S1 ataupun D3, mungkin bisa dikolaborasiin lagi antara narsumnya mau ada D3 terus ada D4 sama ada S1 juga. Terus pesan buat teman-teman yang di rumah tadi udah disampaikan kan, mungkin aku sedikit tambahan aja, intinya jangan sia-siain waktu, karena balik lagi waktu itu nggak akan nunggu kita, jadi kita harus gajar waktu. Jangan lupa tuh teman-teman. Keren banget ya closing statement-nya. Buat special guest star kita ini. Makasih loh. Iya. Gak ada bayaran Udah soalnya. cantik ya kan, jago ngomong pula. Jago ngomong. Kayak Oke. call center ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya dengerin podcast kita juga di Spotify BEM Vokasi UB dan juga YouTube kita BEM Vokasi UB. Podcast sebelum-sebelumnya juga boleh nih, karena nggak kalah seru dari podcast sekarang. Dan jangan lupa follow Instagram BEM Vokasi UB juga ya, buat tahu info lebih lanjut. Misalkan ada podcast lagi nih, untuk podcast selanjutnya seperti itu. Betul banget. Kita pokoknya makasih banget sih Iya, sama makasih banget kakak-kakak nih, Kak. narasumber kita. Iya, Keren makasih banget juga nih. loh, makasih juga. Karena kece-kece Cantik, banget iya. dan teman-teman di rumah pastinya dapat insight yang banyak banget. Amin, Apalagi semoga yang insightful. belum mulai Semoga kuliah, insightful. iya. Pasti dong Kak, pasti insightful banget dari tadi kan. Oke. Oke. Oke, langsung kita tutup pada podcast malam ini. Aku Jae Dan aku Nada. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast Perut Santai Volume Talk with Benefits. Jangan lupa untuk share konten ini ke sosial media kalian ya. Kalau mau cek konten menarik lainnya, bisa banget di sosial media BEM Vokasi UB. Ada di Instagram, Twitter, YouTube, dan Spotify. See you, Sobat Fox!